Jadi ya sebaiknya kejujuran KPK itu perlu disampaikan kepada kita semua. Sebenarnya ini ada masalah apa gitu. Kalau kemudian terus dilakukan upaya-upaya seperti ini menutupi masalah-masalah dan dianggap seolah tidak ada masalah, ya jangan heran kalau kemudian masyarakat jadi semakin nggak percaya, entah itu kepada pemerintah atau kepada KPK-nya. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan penggeledahannya ini berlangsung sangat-sangat lama sekali, sekitar 8 jam. Memang ada 3 ruangan yang dilakukan penggeledahan, dan kemudian setelah itu muncul 2 orang tersangka atas kasus penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia. Ini disampaikan, dikonfirmasi oleh pihak KPK, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan. Ada 2 orang tersangka dan sudah terlanjur dia ucapkan gitu ya. Dan ketika wartawan bertanya, karena mungkin wartawan ini ngelihat orangnya ya sekelebat atau pembicaraan-pembicaraan yang terdengar sayup-sayup, oh ini anggota DPR salah satunya yang menjadi tersangka. Itu kemudian ditanyakan oleh pihak wartawan apakah salah satunya adalah anggota DPR RI. Dan itu dijawab oleh pihak KPK atau Deputi Penindakan KPK, nah itu tahu. Jadi ini sudah menjadi pemberitaan 4 hari yang lalu bahwa ada anggota DPR RI terlibat kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Tapi hari ini, 4 hari setelah diumumkan ada 2 orang tersangka, juru bicara KPK atau Tessa menyampaikan bahwa nggak ada. Itu hanya sprindik umum katanya, baru untuk calon tersangka. Jadi tidak ada nama spesifik yang kemudian dijadikan tersangka. Jadi nggak ada. Tapi kan saya jadi teringat dengan wartawan yang nanya gitu ya, apakah salah satunya adalah anggota DPR RI. Itu kan kayaknya pihak wartawan ngeliat tuh bahwa sprindiknya ada namanya. Jadi ini mana yang benar gitu ya, sprindik umumkah atau sudah ada namanya yang kemudian disebutkan menjadi tersangka. Ini perlu pembuktian gitu. Karena aneh sekali gitu, 4 hari yang lalu sudah ada 2 orang tersangka katanya. Sekarang dibilang nggak ada, belum. Jadi KPK membantah KPK gitu. Lawang yang menyampaikan ada 2 orang tersangka kan pihak KPK sendiri. Tapi yang kemudian membantah adalah juru bicaranya. Ini kan kita jadi sulit untuk kemudian memahami sebenarnya KPK ini maunya gimana. Mau nangkep apa enggak, atau mau dilepasin gitu ya. Kalaupun memang misalkan ada kesalahan gitu ya, menurut klaim jubir KPK, oh itu mungkin ada apa ya, miskomunikasi atau apa namanya, distraksi gitu, karena ada beberapa kasus yang berbeda. Padahal untuk kasus soal dana CSR Bank Indonesia ini belum ada tersangkanya, itu untuk kasus yang lain mungkin katanya, klarifikasi dari jubir KPK. Kalaupun misalkan ada kesalahan penyebutan atau penyampaian kepada pihak media, harusnya yang melakukan klarifikasi adalah pihak Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan itu sendiri, bukan jubirnya, bukan jubir KPK. Ngapain lawang jubir ini juga gak ngerti apa-apa gitu. Yang melakukan penindakan orang lain lah kok yang klarifikasi jubir. Jadi bagi saya ini adalah satu sejarah baru bagi KPK, di mana ketika sudah ada 2 orang tersangka kemudian sekarang dibatalkan. Oh enggak ada. Ini sejarah baru nih. Sudah ada yang tersangka batal. Kalau ada yang tersangka kemudian tidak terbukti, bertahun-tahun nggak terbukti, itu kan sudah ada beberapa contohnya. Ini enggak, batal, dianggap tidak ada tersangkanya. Kalau kita lihat dari perjalanan KPK sebelumnya gitu ya, soal bocor-bocor sprindik gitu, biasanya kan belum ada yang dijadikan tersangka, sudah bocor siapa yang menjadi tersangka. Itu pernah terjadi sebelumnya. Itu juga menjadi satu sejarah baru gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi. Sudah ada tersangkanya, dinyatakan bukan tersangka. Ini ngapain KPK ini? Dan saya kok curiga gitu ya, dalam waktu 4 hari berlalu begitu cepat seperti ini jangan-jangan dalam 4 hari yang cepat itu ada proses-proses yang tidak kita ketahui. Dari yang sebelumnya sudah tersangka, terus kemudian jadi tidak tersangka. Ya karena kasus soal masalah korupsi atau penyalahgunaan
dana CSR Bank Indonesia ini kan muncul ketika adanya gagasan dari pihak pemerintah untuk mengampuni pihak koruptor gitu ya, asal mengembalikan uang yang terlanjur mereka curi. Apa jangan-jangan sekarang sudah berlaku, sudah jalan? Meskipun aturannya masih lama, masih belum dibuat, ini baru sebatas ide atau gagasan, jangan-jangan secara praktek ini sudah bisa dilakukan gitu. Ketika KPK kemudian menjadikan 2 orang tersangka dan 2 orang tersangka tobat, iya kita ngaku, kita kembaliin deh uangnya. Oh, 4 hari setelahnya nggak ada tersangka, dibatalkan. Ya kalau uangnya sudah dikembalikan, terus kemudian KPK sudah tidak perlu menindak lagi, ya sudah gitu. Ya sudah, selamatlah bagi para tersangka dan bagi para KPK. Ya ke depan mungkin kita untuk kasus korupsi di Indonesia bisa sangat-sangat minim sekali gitu. Karena yang menjadi tersangka dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah atau divonis hukuman penjara, mungkin jumlahnya akan sangat sedikit sekali gitu. Jangan-jangan setelah ini yang muncul kasus-kasusnya ya seperti ini. Ada KPK gitu ya, sudah menjadikan tersangka, terus uangnya dikembalikan, sudah dibatalin, dianggap selesai, sudah nggak ada. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu ada usulan kepada pihak KPK agar penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh pihak KPK itu diawali dengan telepon dulu, dikasih tahu dulu lah gitu ya. Jangan tiba-tiba grebek, geledah, tangkap, jangan. Kasih tahu dulu lah, telepon dulu. Jangan-jangan itu metodenya gitu ya, supaya semakin nyambung nih, semakin menguatkan soal program tobat massal kepada pihak koruptor di Indonesia. Ya kalau ini yang dilakukan, KPK telepon dulu, terus kemudian yang bersangkutan ngaku, ya taubat, saya mau kembalikan uangnya, selesai kasusnya. Maka kasus korupsi di Indonesia nampaknya akan sangat sedikit sekali setelah ini. Cuma permasalahannya gitu ya, ke depan bagaimana caranya pihak kita, pemerintah tahu bahwa yang dikembalikan itu memang sudah 100%. Bagaimana caranya kita tahu? Jangan-jangan yang dikorupsi misalkan 10M, tapi ngakunya 5M. Saya korupsi 5M, terus kemudian dikembalikan 5M gitu ya. Padahal sebenarnya 10 tuh. Yang 5 masih di mereka gitu kan. Kan bisa aja gitu. Itu gimana caranya untuk kemudian membuktikan kalau mereka yang tobat itu benar-benar mengembalikan 100%? Apakah hanya berdasarkan temuan atau pengakuan atau ada metode-metode lain yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah? Ya karena soal data-data yang seperti ini itu kan mudah saja dimanipulasi gitu ya. Mudah saja kemudian diakui hanya sekian, hanya setengahnya atau hanya 30%-nya dan kemudian dikembalikan sepenuhnya. Padahal mereka, para koruptornya sudah mendapatkan keuntungan sebelumnya. Jadi ya saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau enggak, tapi ini kok kebetulan bersamaan di minggu yang sama ada satu kasus di mana 2 orang sudah menjadi tersangka dan kemudian dibatalkan oleh KPK. Di sisi lain muncul usulan untuk memaafkan koruptor. Ini kan kayak nyambung sekali, terlalu kebetulan rasanya gitu ya. Apa jangan-jangan untuk melindungi orang DPR ini? Enggak lah, rasanya kalau cuma menyoal kasus DPR, anggota DPR yang korupsi kayaknya ya disikat aja lah itu ya gitu. Jadi nampaknya itu tidak terlalu penting, tapi yang penting sekarang ini bagaimana caranya supaya kasus-kasus korupsi di Indonesia ini benar-benar ada solusinya. Kalau solusinya seperti yang diimajinasikan Presiden dan para menterinya, bahwa koruptor yang taubat dan mengembalikan uangnya bisa dimaafkan dan tidak perlu dipenjara, ya ke depan perlu dicari tahu gitu, apakah metode ini bisa benar-benar efektif dan ada jangka waktunya. Jangan kemudian diterapkan tanpa batas gitu ya. Ya ada uji cobanya lah setidaknya 3 bulan gitu kan, 6 bulan gitu ya. Kalau nggak ada batas waktunya, terus kemudian jadi undang-undang misalkan, atau kemudian dirancang sebagai satu program yang tahunan, ya orang akan semakin berlomba-lomba untuk melakukan kasus korupsi, untuk melakukan apa namanya, memperkaya diri dengan tindakan korupsi. Jadi ya saya nggak mengerti bagaimana negara ini akan berjalan setelah ini gitu. Kalau ngelihat dari lucunya KPK hari ini gitu ya, yang
membuat satu sejarah baru dengan orang yang sudah menjadi tersangka kemudian dibatalkan begitu saja dengan alasan itu sprindik umum, sementara wartawan tahu bahwa salah satunya adalah anggota DPR RI dan itu menunjukkan bahwa nampaknya sudah ada namanya di sprindik, bukan sprindik umum gitu ya. Jadi ya sebaiknya kejujuran KPK itu perlu disampaikan kepada kita semua. Sebenarnya ini ada masalah apa gitu. Kalau kemudian terus dilakukan upaya-upaya seperti ini menutupi masalah-masalah dan dianggap seolah tidak ada masalah, ya jangan heran kalau kemudian masyarakat jadi semakin nggak percaya, entah itu kepada pemerintah atau kepada KPK-nya. Yang kalau setelah ini muncul kasus-kasus dan kemudian dianggap ada kesalahan, dikoreksi dan sebagainya, ya masyarakat jadi semakin muak gitu, semakin ya udahlah gitu ya. Kalau mereka bisa korupsi, ya udahlah dilegalkan aja sekalian korupsi gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka yang melakukan korupsi itu bisa diberikan reward gitu. Supaya ada satu terobosan baru, jangan cuma soal pengampunan, coba diberikan reward gitu. Jadi dilegalkan, orang dibolehkan untuk korupsi, dan kalau ketahuan mereka harus bayar denda. Tapi kalau nggak ketahuan, ya nggak apa-apa. Apa gaya seperti itu yang kemudian kita mau terapkan ke depan? Karena kalau yang disebut oleh pihak presiden dan para menteri gitu ya, bahwa bisa ada amnesti atau abolisi, kan jadi seperti itu gaya dan metodenya terkait kasus korupsi di Indonesia. Tidak ada penanganan yang jelas gitu ya. Yang penting korupsi, yang penting minta maaf, yang penting tobat, mengembalikan, sudah. Ya nggak ngerti lah. Saya membayangkan apa yang terjadi di KPK ini, nampaknya ada isu yang sangat besar sekali gitu ya. Dari dua orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK, kayaknya gitu ya, kayaknya ini akan bisa merembet kemana-mana terkait dana CSR Bank Indonesia. Tapi ya karena mungkin ini melindungi orang yang begitu pentingnya, jadilah kasus ini dihentikan begitu saja atau dibatalkan. Dan kalau sudah dibatalkan seperti ini, ya siapa yang bisa bantah loh, KPK sendiri yang membatalkan gitu ya. Masa kita yang mau jadikan mereka tersangka, kan nggak bisa udah. Ini ya mungkin adalah isu yang sudah selesai, dan kita lihat saja ke depan apakah cara-cara seperti ini akan terus-terusan terjadi. Kalau sudah sampai tiga kali terjadi hal yang seperti ini, sudah ada tersangka terus kemudian dibatalkan, ya udahlah, legalkan aja korupsi supaya ini bisa dinikmati oleh semua pihak yang ingin korupsi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.